Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece chapter 1171 akhirnya rilis di minggu ini. Dan saat ini para leaker terpercaya sudah memberikan banyak sekali spoiler berupa hint untuk One Piece chapter 1171. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para oper yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Yang pertama berasal dari leaker Warscan. Dia memberikan sebuah gambar dari kru topi jerami dengan caption, "Kita semua akhirnya kembali, semuanya telah berakhir." Dan Warscan menjelaskan jika hint ini bukan tentang One Piece yang kembali setelah libur selama 2 minggu. Yap, sudah sangat jelas jika hint ini merujuk pada berakhirnya kilas balik dari Loki, yang pada awalnya Hajrudin meminta Loki untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di hari kematian ayah mereka. Dan Hajrudin memberikan waktu 3 menit untuk Loki menjelaskan semua kejadian tersebut. Di mana momen ini terjadi di One Piece chapter 1152 dan pada akhirnya kilas balik ini berakhir di One Piece chapter 1171. Yap, udah logik. 3 menit di dunia One Piece sama dengan 19 chapter di dunia nyata alias sekitar 6 bulan. Akhirnya kita akan kembali melihat aksi dari bajak laut topi jerami di Elbaf, sehingga hint ini sesuai dengan preview yang diberikan oleh editor untuk One Piece chapter 1171, di mana tertulis setelah mempelajari masa lalu tragis dari Loki, kru topi jerami akan. Kita beralih ke hint selanjutnya. Leaker Warscan memberikan sebuah gambar dunia bersalju dengan tulisan Niflheim dengan caption serangan. Apakah hint ini merujuk pada serangan seseorang yang memiliki unsur es atau salju di dalamnya? Karena menariknya, leaker Redon juga memberikan hint yang serupa. Dia memberikan sebuah gif yang memperlihatkan seseorang yang membeku setelah terkena badai salju. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu Niflheim. Niflheim adalah salah satu dari 9 dunia di dalam mitologi Nordik yang lebih dikenal sebagai Realm of Primordial Ice and Cold. Jika hint ini memang merujuk pada serangan seseorang, kemungkinan besar serangan tersebut berasal dari Brook, karena yang sudah kita ketahui bersama jika serangan Brook bisa membekukan seseorang karena ada elemen es di dalamnya. Atau bisa jadi ini adalah serangan yang dimiliki oleh Loki yang dia dapatkan dari kekuatan buah iblis legendaris Elbaf yang dia makan, karena captionnya berhubungan dengan Niflheim, spesifik ke mitologi Nordik yang memang menjadi inspirasi utama Oda dalam membangun cerita di arc Elbaf ini. Hingga ini akan menjadi alasan yang menarik kenapa Hajrudin mengincar buah iblis merah-merah Nomi di Dressrosa, karena jika benar kekuatan buah iblis Loki didominasi dengan serangan berelemen es, maka api akan menjadi kelemahan utamanya. Hint selanjutnya dari Redon yaitu sebuah gif yang memperlihatkan seseorang yang dibukakan borgol di lengannya. Sudah jelas jika hint ini merujuk pada Loki yang akhirnya dibebaskan oleh Hajrudin setelah dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya 14 tahun yang lalu. Kemudian hint selanjutnya dari leaker Warscan yaitu sebuah gambar nikah Luffy dan juga Loki dengan caption, "Dua ini akan menjadi bahan pembicaraan di antara para fandom." Yap, sepertinya kita akan melihat interaksi antara Luffy dan Loki segera setelah Loki dibebaskan. Apa ini berhubungan dengan hint mengenai serangan es yang telah dijabarkan sebelumnya? Karena memang saat Loki pertama kali berbincang dengan Luffy, dia sangat ingin menghabisi Luffy jika dia bisa bebas dari rantainya. Karena saat itu Luffy sempat menyerangnya ketika dia mengatakan jika Shanks adalah seorang yang pengecut. Hint selanjutnya dari Redon yaitu sebuah gif yang memperlihatkan seekor kucing yang sedang bermain di atas kepala seseorang. Apakah kita akan melihat Raknir yang berubah ke wujud tupainya dan bermain di atas kepala Loki? Atau justru Luffy yang dengan seenaknya tiba-tiba naik di atas kepala Loki dan memerintahnya
di mana hal ini memicu pertarungan kecil di antara mereka. Hint selanjutnya dari Redon yaitu sebuah gif yang memperlihatkan seorang pria yang kesakitan sembari memegangi lengan kirinya. Yap, lengan bagian kiri adalah tempat di mana tanda perjanjian antara para anggota Knight of God dengan Imo berada. Apakah ada salah satu dari anggota Knight of God yang terluka? Apakah itu berarti kelompok Zoro saat ini sudah berhadapan dengan anggota Knight of God? Hint selanjutnya dari Redon yaitu sebuah gif yang memperlihatkan Imo dengan caption Elbaf dan D. Apakah maksud dari petunjuk ini? Apakah Imo mengisyaratkan jika dahulu Elbaf bekerja sama dengan orang-orang dengan Margadi, sehingga apa yang dikatakan Imo pada Harald memang benar adanya? Butuh seluruh raksasa Elbaf untuk menjadi tentara dari Imsama agar Harald bisa menebus kesalahan para raksasa yang sudah terjadi berabad-abad lamanya. Kemudian ada sebuah perdebatan di antara fans One Piece. Kenapa setelah kilas balik panjang dari Loki, dia tidak mendapatkan alasan kenapa Loki harus dirantai selama 6 tahun di Underworld? Lalu Liquor Wars Gen mengatakan jika mungkin jawaban dari pernyataan itu bisa didapatkan setelah kita membaca One Piece chapter 1171. Pada akhir One Piece chapter 1171, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur deh anjing. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy Brojo sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya silahkan dicek thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.